Kota Pontianak, kota perdagangan dan jasa, tidak luput dari penularan HIV yang terus bertambah setiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, temuan HIV penduduk kota Pontianak rata-rata itu 100 orang setiap tahun, orang baru. Tahun 2021 kami tetap berusaha mencari, mengajak orang tes. Alhamdulillah hingga Oktober kemarin kita menemukan 59 orang positif HIV. Jadi ada penurunan temuan kurang lebih 50%. Harapan kita bersama, semoga tahun-tahun berikutnya dengan upaya yang gencar, kita juga terus-menerus edukasi, tapi temuan HIV-nya menurun harapannya. Pertama, ketika seseorang terinfeksi HIV, itu rata-rata mereka tidak sadar, karena seorang yang positif HIV tidak menunjukkan gejala penyakit. Nah, di antara mereka banyak yang juga putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidupnya karena merasa bahwa HIV udah akhir dari segalanya. Nah, tapi saat ini di semua puskesmas sudah ada layanan tes HIV yang juga memiliki konselor-konselor HIV. Nah, kita sebelum melakukan tes, memang kita tekankan bahwa orang tersebut harus diberikan pemahaman dahulu bahwa ketika memang nanti positif, tidak usah berputus asa karena sudah ada obatnya. Obat untuk mencegah HIV menjadi stadium AIDS. Tapi kalau obat untuk mengobati menjadi sembuh seperti sebelumnya itu belum ada. Tapi untuk mencegah virus berkembang biak kemudian menjadi AIDS itu sudah ada, namanya antiretroviral. Awal-awal pandemi kami juga mendapatkan catatan dari dinas kesehatan bahwa orang dengan HIV/AIDS tidak boleh vaksin awalnya. Kemudian ilmu pengetahuan terus berkembang. Saat ini semua bisa vaksin. Bahkan teman-teman orang dengan HIV/AIDS juga bisa vaksin. Tahun ini kami bersama KPA Provinsi, alhamdulillah mengumpulkan kurang lebih 140-an orang dengan HIV, kita vaksin bareng-bareng di dinas kesehatan. Jadi orang dengan HIV boleh vaksin selama kondisinya tidak sedang ngedrop. Jadi bahkan di pertanyaannya di info konsen saat mau vaksin juga tidak ada pertanyaan apakah Anda positif atau tidak. Jadi memang betul-betul tidak ada stigma di situ. Benar-benar ketika dia memang dalam kondisi sehat, tidak ada komorbid, silahkan vaksin. Jadi kita tidak menemukan adanya stigma ODA dan vaksin, tidak ada. Yang saya hadapi di lapangan, teman-teman nggak masalah. Jadi sama saja efek sampingnya. Ketika Sinovac ya rasanya sama dengan orang yang tidak HIV. Ketika juga vaksin Moderna, mereka juga cerita ada gejala yang kurang lebih sama seperti kita yang sehat. Jadi kami masih menerapkan banyak strategi untuk mencegah penularan HIV, baik itu melalui transmisi seksual maupun melalui pertukaran jarum suntik yang tidak steril. Jadi di lapangan masih teman-teman LSM masih menjangkau komunitas populasi kunci, kita sebutnya ada pekerja seks komersial, ada gay, ada waria, ada pecandu jarum suntik. Masih kita melakukan pendekatan humanis, kita ajak mereka untuk tes HIV, kalau ada yang positif kita obati, kita pertahankan. Kemudian untuk pecandu narkoba sendiri, beberapa tahun terakhir kami berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah betul-betul menekan penularan putau sehingga tidak ada lagi teman-teman pecandu kita yang nyuntik putau. Itu sangat-sangat mengurangi angka penularan HIV di teman-teman pecandu narkoba. Ya, bahwa HIV COVID itu rentan kepada HIV ya. COVID itu akan rentan kepada orang yang mempunyai riwayat komorbid ya. Jadi kalau penderita HIV sudah ada komorbidnya, ya kemungkinan itu rentan. Tapi tidak ada hubungan antara HIV dengan COVID. Untuk vaksinasi sendiri terhadap HIV, sampai dengan hari ini kita belum menemukan ya untuk vaksinasi terhadap HIV/AIDS. Ya. Jadi pencegahan HIV/AIDS itu pada aspek perilaku hidup bersih dan perilaku hidup yang sehat, itu aja. Jadi tidak ada obat atau tidak ada vaksin untuk mencegah penyakit HIV.
Yang ada adalah mencegah perilaku yang punya risiko tinggi terhadap HIV. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setiap tahunnya pemerintah Kota Pontianak melaksanakan pemeriksaan HIV/AIDS dan menjadikan HIV/AIDS itu salah satu penyakit yang prioritas yang harus ditanggulangi. Ya. Nah, ini pada tahun 2021 ini kita masih menemukan kasus HIV/AIDS positif ya. Itu sebanyak 59 kasus ya. 59 kasus di mana kasus yang AIDS-nya itu sebanyak 23, HIV-nya itu 36. Angka ini sebenarnya sudah menurun 50% dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 itu ditemukan HIV dan AIDS itu sebanyak 112. Jadi sampai dengan bulan Desember, walaupun tahun ini kita belum selesai, tapi menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditemukan di Kota Pontianak ini sudah menurun. Dengan catatan bahwa jumlah pemeriksaan laboratorium pada tahun 2020 itu kita melakukan pemeriksaan sebanyak 21.558 sampel dan pada tahun 2021 itu 18.244. Walaupun ada perbedaan sebanyak 3.000, tapi penurunannya tadi kan hampir 50%. Jadi mudah-mudahan ini menunjukkan tren yang positif, menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS. Sampai dengan saat ini obat-obat HIV/AIDS itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ya. Dan tanggung jawab pemerintah Kota Pontianak itu pada aspek upaya promotif, preventif dan penemuan kasus secara cepat. Apabila ditemukan kasus secara cepat, maka dengan pengobatan cepat itu akan mengurangi dampak-dampak dari penyakit itu. Dan alhamdulillah obat-obatan sekarang ini sudah tidak ada masalah. Bahkan pelayanan HIV/AIDS itu sudah berada di tingkat pelayanan dasar. Jadi obat-obat HIV/AIDS sudah bisa diambil di puskesmas di Kota Pontianak.